Petualang cewek terkuat yang sudah level 99 dan sudah mengalahkan Raja Iblis, tapi tetap kalah melawan suami dia di kasurnya. Jadi saat ini Raja Iblis sudah dikalahkan dan jelas ada perayaan, tapi si Saint Tinju itu tidak ada di perayaannya. Ternyata dia itu kabur sendiri. Jadi nama dia adalah Yui Nirvana, si Saint Tinju, dan levelnya itu 99. Jadi dia adalah anggota peti pahlawan yang ikut mengalahkan Raja Iblis, makanya dia itu mendapatkan title itu. Apalagi dengan kekuatannya itu yang luar biasa, dan legenda bilang kalau tangannya itu terus berisi darah monster. Tapi ini semua demi balas dendam kematian bapaknya dulu. Dan dia itu terus berada di garis depan pas melawan Raja Iblisnya. Dan sekarang setelah misi dia selesai, makanya sekarang dia akan pulang ke kampung halamannya. Di pelabuhan Imizu, itu adalah kota yang jauh dari ibu kota. Dan pas Yui lagi merenung, apa maknya itu bakal emosi sama dia karena baru balik setelah 10 tahun. Tapi di sana rumah dia itu sudah hancur. Jadinya Yui cek, dan di sana ada tulisan emaknya di sebelah bapaknya. Yui jadinya syok parah dan menyesal karena tidak bisa melindungi emaknya juga. Yui mulai mau pergi karena dia tidak pantas tinggal di sini lagi. Tapi di jalan ada cowok yang mengenal Yui. Dan Yui ingat kalau dia itu adalah Ryota. Di rumahnya Ryota, Yui bilang kalau Ryota itu enggak berubah. Tapi Ryota bilang kalau dia itu tumbuh kok. Dan Yui senang karena Ryota itu masih sama. Lalu mereka makan bersama, dan skill nelayan dia itu 24, dan talenta rumah tangganya itu SSS. Pas makan, jelas Yui itu senang sama masakannya Ryota. Lalu Yui tahu kalau emaknya itu meninggal 3 tahun yang lalu, dan Ryota itu yang menaruh bunga di sana. Ryota tanya, Yui setelah ini mau ngapain? Yui juga bingung soal itu. Ryota bilang dia nggak tahu apa yang dilakukan Yui itu selama 10 tahun ini, tapi dia tahu kalau Yui itu bakal balik ke sini. Makanya Ryota itu melamar Yui. Yui jelas kaget lah, apalagi dia itu adalah martial artist level 99 dan selama ini dia cuma melawan monster doang. Dan Ryota itu bersungguh-sungguh. Sebelumnya, dia itu tidak bisa menyelamatkan bapaknya Yui dan tidak bisa menyembuhkan luka di hatinya Yui. Makanya sekarang dia akan melindungi Yui seumur hidupnya. Yui jelas kaget, apalagi dulu emaknya Yui bilang kalau mereka itu cocok. Dan Yui jelas menerima lamarannya Ryota. Dan Yui menjadi istri level 1. Bahkan Ryota itu membangun ulang rumahnya Yui. Dan Ryota bilang kalau mereka itu bakal tinggal di sini. Dan ortunya Yui itu bakal lebih senang lah. Di malam harinya, mereka berdua yang masih cherry akan berbagi pengalaman pertamanya. Dan Yui itu siap memiliki banyak anak Ryota. Dan 2 jam kemudian Yui itu kecapekan lah. Dan ternyata rank Ryota itu di malam hari SSS. Dan pas mereka tidur, tiba-tiba ada getaran dan muncul gerbang yang besar banget. Yui seperti sadar dan tiba-tiba ada suara dari Dewi yang bilang setelah menang melawan Raja Iblis, Hidden Dungeon malah muncul. Dan monster yang lebih menakutkan dari Raja Iblis bakal muncul. Dan cara menghentikannya hanya dengan mendapatkan cincin Dewi di dalam dungeon itu. Dan pas banget monsternya itu muncul, tapi kebanyakan berada di level 50-an. Yui jelas santai saja karena dia itu pasti bisa melawan mereka dengan mudahnya. Tapi ada batu yang muncul dan Ryota itu maju menjaga Yui. Jadinya Ryota kena batu dan pingsan. Yui jelas kesel dan langsung ke mode seriusnya. Dan dia itu langsung membasmi naga hitam. Dia juga mengancam yang lainnya untuk mundur ke dungeon. Jelas mereka ketakutan dan kabur. Setelahnya Ryota itu sadar kembali. Ryota jelas khawatir sama Yui, tapi Yui bilang enggak apa-apa karena Ryota itu menjaga dia. Dan Yui senang menjadi istrinya Ryota. Lalu mereka lanjut gulatnya. Dan Yui itu nggak mau Ryota sadar kalau dia itu level 99 martial artist. Dan dia itu harus tetap menjadi istri idamannya Ryota. Apalagi monsternya itu sudah balik dan besok pasti bakal balik normal. Tapi besoknya, akibat perkataan dari Dewi, banyak yang menuju ke sana yang mencari keuntungan. Dan kotanya itu menjadi pos sebelum menyelesaikan dungeonnya.
Yui jelas kaget karena banyak banget yang datang. Makanya Yui kesel karena kehidupan normal dia itu mulai hancur. Di rumah, Ryota itu malah kelihatan seperti petualang. Yui jelas heran, jadi Ryota bilang tadi pagi dia itu mau ngelayan, tapi dia nggak bisa mendapatkan ikan karena banyaknya petualang di sini. Makanya Ryota bilang dia akan menjadi petualang dan akan mengalahkan dungeon ini dan mengembalikan kota ini seperti awal, supaya ortunya Yui itu bisa istirahat dengan tenang. Yui jelas senang banget mendengar itu. Makanya Yui juga membulatkan tekadnya. Di dalam dungeon sempat ada orc yang mendekat, tapi Yui itu dengan sembunyi mengalahkan orcnya. Dan Yui itu malah bermesraan dengan Ryota. Dan Ryota bilang dia akan melindungi Yui. Dan Yui jelas senang. Dan dia itu akan mendukung Ryota dari balik bayangan. Seminggu kemudian, setelah dungeonnya itu muncul, ada rumor kalau tangga untuk turun ke lantai kedua itu nggak pernah muncul. Yui sadar kenapa selama ini mereka itu berdua tidak pernah menemukan tangganya. Jadinya menyelamatkan kota ini bakal agak susah lah. Dan Ryota tanya apa Yui itu nggak mau makan. Yui bilang nggak apa-apa, makanya Ryota itu mau menyuapi Yui. Yui jelas malu dan senang disuapin sama Ryota. Dan jelas ada saja yang mau melakukan hal jahat sama mereka. Dan mereka itu sok kuat lah, padahal mereka itu level 20-an. Di dalam dungeon, para penjahat itu sudah nggak tahan mau menyerang Yui. Dan pas mereka mau menyerang, Yui langsung mengalahkan mereka dengan mudahnya. Dan Yui itu juga mengancam mereka. Jadinya mereka ketakutan dan grup mereka itu langsung lenyap. Dan Ryota itu jelas masih nggak sadar sama mereka. Yui merenung, Adventure Hunter itu bahkan ada di sini. Makanya dia harus segera menyelesaikan ini supaya bisa bermesraan dengan Ryota. Tapi sialnya, mereka malah ketemu sama Cerberus. Yui sih santai saja melihat itu, tapi dia khawatir kalau Ryota tahu kekuatan dia. Tapi Ryota tetap mau Yui berlindung di belakang dia. Dan pas Ryota mau diserang, Yui jelas mau melawan, tapi ada yang datang dan menyerang Cerberusnya. Giat! Yui sadar kalau dia itu adalah Paladin. Ryota jelas kagum sama cewek ini yang kuat banget, tapi dia bilang dia itu baru level 51. Yui merenung kalau itu rendah, tapi Ryota itu kagum sama dia. Dan Ryota itu juga minta nama dia, jadi dia itu adalah wakil pemimpin dari kesatria Silver Wing Order, nama dia Draco. Ryota jelas kagum sama dia dan levelnya itu tinggi. Draco jelas malu dipuji begitu, dan pas Yui ditanya bagaimana, Yui cuma bisa bilang iya. Tapi dia kesel, padahal dia itu level 99 loh. Jadi sebelumnya di istana, Draco diberi perintah untuk menjelajahi dungeonnya. Dan itu yang dibilangin ke mereka juga. Ryota jelas kagum, dan Yui merenung kalau dia itu lebih kuat lah. Dan katanya pasukan Draco itu juga istirahat, karena sekarang dia itu lagi mapping areanya. Apalagi tangga ke lantai 2 itu belum juga muncul. Dan Ryota diperbolehkan melihat lebih dekat mapnya. Jelas Yui agak cemburu, dan Ryota itu mengajak Draco ikut mereka. Dan jelas Yui jadinya cemburu parah lah. Ryota juga bilang kalau lantai ini mirip dengan kota Imizu. Yui jelas nggak sadar soal itu, dan di sini adalah tempat yang mirip dengan kuil dewanya. Jadinya Draco berdoa dan muncul tangganya. Ryota jelas memuji Draco, tapi Draco memuji Ryota yang paham banget sama kotanya, sehingga puzzle-nya itu berhasil dilewati. Yui jelas salah paham sama mereka berdua dan panik. Tapi Ryota itu mengajak Yui mengembalikan kota ini seperti dulu. Yui jelas senang dan Draco senang sama mereka juga. Lalu pas mereka turun, mereka disergap sama monster. Yui mau menahan serangannya, tapi Draco duluan yang menahan menggunakan pedangnya. Tapi Draco itu hampir kalah dan Ryota itu pingsan. Yui paham dengan situasinya Draco yang kesusahan, karena perbedaan level mereka itu gede banget. Tapi Draco itu nggak mau mundur karena dia itu adalah kesatria. Kalaupun dia mati, dia pasti mati dengan harga dirinya. Mendengar itu, Yui ingat soal bapaknya dulu. Malahan monster itu malah cabul. Tentu Yui menahan diri dan mematahkan kukunya. Yui makin menakuti monsternya, jadi dia itu menyerang. Tapi Yui dengan tenangannya menghancurkan monsternya.
Draco jelas kagum sama kekuatannya Yui. Tapi dia ingat kalau anggota parti pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis bernama Yui juga. Yui agak panik, tapi Draco memuji Yui. Yui malah sedih karena dia itu ketahuan. Jadi dijelasin ke Draco, dan Draco paham sama Yui. Tapi Draco senang bertemu sama Yui. Karena bagi semua cewek, Yui itu adalah petualang yang sangat dikagumi. Yui paham, makanya dia itu menyuruh Draco jangan bilang ke Ryota. Draco paham dan dia meminta menjadi muridnya Yui. Tapi Yui menolak, dan pas banget Ryota itu bangun. Ryota langsung khawatir sama Yui, jadinya Yui panik dan bilang kalau Draco yang mengalahkannya. Dan dengan paksaan Yui, Draco menerima itu. Yui sadar kalau Draco itu pasti bakal berguna nantinya untuk menjaga Ryota. Tapi Ryota masih memuji Draco, dan itu membuat Yui cemburu. Lalu portal kembali muncul, dan tangga ke lantai berikutnya itu juga muncul, dan jelas mereka balik dulu karena mereka itu kecapekan. Di rumah, Yui tanya pendapat Ryota soal Draco. Ryota bilang kalau dia itu hebat. Yui jelas merasa sedih soal itu, tapi Ryota bilang dia itu respect karena dia itu sesama petualang. Apalagi Ryota sudah menunggu Yui selama 10 tahun di desa ini, makanya cuma Yui doang yang ada di mata dia. Dan dia itu nggak akan digoda sama cewek lain. Rish, tingkat dewa. Besoknya Draco resmi sudah masuk ke party mereka. Dan Draco sempat bilang julukan Yui, tapi langsung dimarahin. Lalu Draco juga diberi tempat tinggal di rumah mereka. Yui masih cemberut soal Draco yang pindah ke sana. Ryota bilang, enggak apa-apa lah, kan mereka itu temenan. Tapi Yui itu masih cemberut, makanya Ryota itu ngeris Yui. Kalau cuma Yui cewek di mata dia. Yui jelas kepek-kepek dan langsung mengajak gulat. Draco cuma bisa malu mendengar mereka. Lalu Ryota saranin Yui cek kuburan ortu dia, dan dia akan mengurus pekerjaan rumah tangga. Yui mau bantu, tapi dia itu malah membuat kerusakan. Jelas Yui ditenangkan sama mereka. Di jalan, Yui mengira Ryota pasti bakal membenci dia. Draco jelas menenangkan Yui, dan Draco juga paham kenapa mereka itu mau melindungi desa ini. Yui bilang setidaknya ortu dia itu bisa istirahat dengan tenang di sini. Lalu ada yang kenal sama Yui, dan dia adalah Bibi Mae. Dia itu orang yang selalu menjaga mereka berdua pas mereka itu kecil. Dan Bibi Mae senang karena Yui itu balik. Apalagi Yui itu dulu nggak tomboy, malahan dia itu cengeng. Dan pas Yui menangis, Ryota akan menangkap ikan kesukaannya Yui, dan sekarang mereka itu malah menikah. Itu jelas membuat dia senang banget. Dan Yui juga setuju soal itu. Di makam ortu Yui, ada pencuri makam muncul dan merusak makamnya. Dan pas banget Draco itu muncul memarahi mereka. Tapi mereka itu malah sombong sendiri. Tapi Draco malah bilang untuk segera balikin. Ini demi keselamatan mereka. Dan Rui itu jelas kesel banget sama mereka dan akan memberikan sedikit contoh lah. Jadinya ada yang sok kuat dan mau menyerang Yui, tapi tangan dia itu malah patah semua. Dan Yui santai banget menahan itu. Yang lainnya juga menyerang, tapi nggak berefek sama sekali. Lalu Yui memukul tanahnya dan membuat itu retak. Jelas orang itu jadinya ketakutan, dan pas disuruh sama Yui balikin makamnya, mereka itu langsung mau. Lalu pas makamnya balik, mereka itu berdoa ke ortunya Yui. Lalu Bibi Mae bilang kalau Yui itu kuat banget. Yui agak panik soal itu, tapi Bibi Mae bilang ortu Yui pasti bakal tenang soal Yui yang sudah kuat. Tapi Yui itu sedih karena nggak bisa melakukan pekerjaan rumah. Dan kedepannya Ryota akan membenci dia. Makanya dia itu murung lah. Jadinya Bibi Mae bilang dia menemukan ini pas tanahnya rusak tadi. Draco bilang itu item misterius. Ini kadang bisa muncul di makam lama. Bibi Mae jelas tertarik dan membukanya, dan Yui itu seperti pernah melihat kota itu. Dan isinya itu surat Yui dulu yang mau menjadi pengantin yang cantik. Yui ingat kalau dulu dia sama Ryota meninggalkan surat itu dan menguburnya supaya bisa menjadi kenyataan. Dan mimpi Yui itu menjadi nyata. Dan isi suratnya Ryota itu, dia akan menikahi Yui dan memberikannya cincin Dewi, supaya Yui itu bisa menjadi wanita terbahagia.
Yui itu jelas senang banget lah sama pesannya Ryota. Karena Ryota itu mau mencintai cewek seperti dia selama ini. Dan Raku itu ingat sesuatu soal cincin Dewi itu. Dan itu adalah pesan yang dia bilang sama Dewi sebelumnya. Jadi Bibi Mai bilang, di desa ini ada sebuah legenda. Seorang istri yang menerima cincin Dewi itu akan hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Dan pas balik, Yui langsung senang banget sama Ryota, dan Ryota juga bahagia banget sama Yui. Dan Raku jelas memuji Ryota yang membuat Yui itu menjadi seperti ini. Tapi di laut, ada cewek yang kembali setelah pergi ke sekolah sihir. Dan dia juga kembali ke rumah dan bertemu dengan kakak dia, Ryota. Dan juga tunangan dia. Jadi ya manganya itu untuk sampai di sini. Mungkin ada dari kalian yang tahu dari segi gambarnya ini, berarti kalian itu sudah baca manga yang itu. Dan ini manga, bahasa Jepangnya itu sudah sampai 12 chapter, tapi gue males translate-nya, jadi sampai sini saja gue buatnya. Kalau sudah ditranslate lagi, baru gue lanjutin. Oke, menurut gue, Ryota itulah cowok idaman semua cewek. Dia itu setia banget sama Yui, bahkan setelah Yui nggak balik selama 10 tahun, tapi Ryota masih setia menunggu Yui. Makanya dia itu the best lah. Dan Yui, setelah selesai balas dendam ke Raja Iblis, dia itu mau hidup santai doang di desanya dengan ibunya. Tapi ibunya itu juga meninggal, dan pas dia itu masih depresi, dia ketemu sama Ryota, dan akhirnya mereka itu menikah. Dan pas Yui menemukan catatan Ryota itu, dia makin mencintai Ryota. Dan itu adalah true love. Awalnya gue mengira Raku itu akan mengganggu, ternyata enggak. Dan si adik ini kita masih belum tahu tujuan dia itu apa, tapi pasti bakal mengganggu Yui. Dan ya baru sampai chapter 6 ini, gue bisa bilang manganya itu punya cerita yang wholesome banget lah. Tapi sini aja dulu karena sudah kebanyakan yapping, jadi jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. Bye-bye. Pakakers.